Adik tahu nggak? Ini di belakangnya Kak Re ada apa? Roti. Roti. Siapa di sini suka makan roti? Roti. Aku. Kita. Galaksi, oke. Terus siapa lagi? Oh, ini kakaknya malah langsung makan rotinya. Kak Re jualan roti ya? Aja. Hari ini Kak Re nggak jualan roti, tapi hari ini Kak Re mau membagikan roti. Tapi roti apa? Oh, nanti adik-adik akan tahu Kak Re mau bagi tentang roti apa hari ini. Nah, tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu. Saya nyanyi dari teman-teman Andreas nih, tapi dari video ya. Sore ini kita semua bersama-sama penuh sukacita dan Supiap Online. Kita akan membuka dengan lagu puji-pujian hidup selamanya. Yuk semuanya berdiri, kita nyanyi dengan penuh sukacita. Selamanya. Oh, kok sudah selesai? Padahal Kak Re masih pengen nyanyi. Ada yang ngikutin juga? Ini yang ikut gerak ada di sini nggak kira-kira? Belum Kak, belum gerak semua. Wah, Kakak-kakaknya juga belum, pantatnya masih nempel di kursi Kak. wah, eman sekali pada lagunya enak loh. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuh kan Kak Re malah masih seneng. Enggak ada kritik Iya, masih kurang. nyanyi Kak. Oke, nanti kita akan ada lagu lagi kok ya. Terakhir nanti. Oke, kita mau doa dulu sebelum sekolah minggu. Sekolah Siapa mau pimpin doa? Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan bimbingan yang Engkau limpahkan ke kami sepanjang hari ini. Sekarang kami akan memulai acara BIA hari ini. Kami mohon bimbingan dan rahmat-Mu agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Kudus seperti pada permulaan sekarang Allah dan sepanjang segala abad. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, kalau tadi sudah nyanyi bersama, sudah doa, sekarang waktunya apa ya? Aktivitas. Oh, belum. Kreativitas agak nanti dong. Bacaan firman, bacaan Injil ya. Ada hubungannya sama backgroundnya Kak Re dan topi-topi yang dipakai sama kakak-kakak. Coba lihat, kakak-kakaknya pakai topi semua, pakai mahkota. Bedanya mahkotanya Kak Re beda sendiri sih. Emang nanti buat juga bulan kertas itu. Apa? gimana? Buat roti juga ada katanya. Iya, nanti buat roti. Gimana buat rotinya nanti adik-adik biar tahu sendiri. Nah, sekarang mau bacaan Injil dulu. Siapa mau membawakan? Kak Imelda. Mana Kak Imelda? Panggil dong Kak Imeldanya. Kak Imelda. Kak Imelda. Hari ini istimewa loh, sampai Kak Imelda pagi-pagi
khusus ke Dunkin Donat sesuai dengan tema dan mahkotanya Kak Imelda. Nah, pamer lagi. Enaknya. Iya, oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, sambil juga checking apakah kalian sudah mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan. Coba Kak Imelda beri waktu 10 detik untuk mengambil bolpen atau pensil atau krayon, pensil warna, dan kertas. Jangan lupa ya. Dimulai sekarang. Kertasnya itu kertas, bukan kertas buffalo yang diminta ya, kertas biasa juga. Nanti kertas buffalo-nya itu untuk aktivitas. Kertas jelek-jelek ini loh. Nah, ini Kak Imelda juga pakai kertas jelek-jelek ini loh. Tuh, kertasnya nggak kepakai. Kasih 5 detik lagi ya. 1. Boleh, Kak pakai marker boleh. 2. 3. 4. 5. Nah, sekarang kalian gambarlah sebuah piring yang besar. Gambarlah piring yang besar. Bentar, ini penuh Kak. Nah, piring yang besar. Wah, piring besar. Bukan sulapan, bukan ajaib, tapi menggambar. Oke. Sekarang Kak Imelda akan membacakan firman Tuhan yang sangat istimewa hari ini, yang diulang-ulang lagi, terutama di saat Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Dengarkan ya, mendengarkan firman Tuhan. Setiap kali Kak Imelda, setiap kali kalian mendengar kata roti, kalian gambarlah sebuah roti. Roti apa ya Kak? Boleh dilihat mahkotanya kakak-kakaknya. Donat boleh, terus cupcake boleh, brownies boleh, muffin boleh, pastry boleh, onde-onde boleh, kue lapis boleh. Terserah. Oke? Setiap kali kalian mendengarkan kata roti, gambarlah sebuah roti. Siap ya? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Detik terakhir ini pasti gambarnya. Cek. Coba sekarang tunjukkan berapa roti yang kalian punya. 6. Kalian Kak Imelda bacakan ya, Kak Imelda tidak bisa gambar. 6. Coba tunjukkan, coba diangkat. Oke, kalau gitu bisa lanjut ke Kak Emi ya. Penuh roti tadi ditaruh dulu ya. Sekarang Kak Emi mau cerita. Tadi Imelda cerita mengenai roti hidup. Roti hidup itu siapa ya? Tuhan Yesus. Terus kenapa kok Tuhan Yesus itu mengatakan dirinya roti hidup? Kok bukan pakaian hidup? Kok enggak topi hidup? Kok enggak sepatu hidup? Kenapa kok roti? Ayo, ada yang tahu? Apa ini? Itu dia kata-kata sedikit. Kalau roti itu pasti dimakan. Kalau pakaian itu dipakai. Tapi kalau pakaian bisa dilepas. Lalu kalau sudah jelek atau kekecilan dibuang. Itu juga topi, sepatu, semua itu bisa dibuang. Tapi kalau makanan itu setelah dimakan, maka akan sarinya diserap sama tubuh. Sarinya diserap lalu menjadi kekuatan untuk tubuh kita. Karena itu Tuhan Yesus bilang dia adalah roti hidup. Ya. Nah, roti hidupnya ada di mana? Kita bisa beli di mana? Makannya di mana? Bentuknya seperti apa roti hidupnya Tuhan Yesus itu? Aku mau makan roti hidup. Karena katanya kalau makan roti hidup kita akan hidup kekal. Nah, kepingin nggak makan roti hidup? Pasti ya, semua kepingin makan roti hidup. Nah, roti hidup yang dimaksud Tuhan Yesus adalah sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Maka kita harus baca, kita harus renungkan, dan kita harus lakukan. Kalau cuma dibaca tok, tidak direnungkan, maka kita akan lupa. Kemudian kalau cuma direnungkan, tidak dilakukan, maka tidak berbuah. Ya, kalau kita melakukan, maka akan berbuah. Nah, di mana kita makan roti itu? Di perayaan Ekaristi, yaitu hosti. Jadi ada dua ya, roti hidup itu adalah sabda Tuhan dan hosti yang kita santap pada waktu perayaan Ekaristi. Ini untuk yang sudah komuni pertama. Nah, kemudian roti hidup itu menguatkan kita dalam keseharian. Misalnya ada yang sakit, ada saudara kita yang sakit, lalu kita tuh sedih sekali. Apalagi sampai meninggal, pasti sedih sekali. Tapi kalau kita baca Alkitab, maka kita tahu bahwa orang meninggal itu akan hidup lagi di sana. Jadi tidak meninggal dan hilang gitu aja, enggak. Tapi hidup bahagia bersama Yesus. Jadi kita akan terhibur, enggak sedih terus gitu ya. Itulah roti hidup dari Tuhan Yesus. Nah, juga menghindarkan kita dari dosa. Karena di dalam Alkitab itu ada tuntunan untuk kita hidup. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan apalagi ayo. Siapa yang tahu? Jangan menghormati orang tua. Harus menghormati orang tua. Terus? Jangan boleh malas. Tidak boleh malas. Tuh. Ke gereja. Ya, ke gereja. Terus? Tidak boleh mencuri. Enggak boleh apa? Jangan. Tidak boleh mencuri. Jangan mencuri. Jangan suka marah ya. Jangan suka malas. Kalau
dong, ini mama dibantu. Males gitu. Masih main, jangan ya. Nah, roti hidup itu setelah masuk ke dalam tubuh kita, itu menguatkan tubuh kita. Ya, jadi roti hidup itu menguatkan kita, berguna bagi tubuh kita. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak soal vaksin? Ada yang tahu nggak soal vaksin? Mau nggak divaksin? Tahu, Miss. Siapa yang mau divaksin? Kok aku sudah biar sehat. Alvaro. Ya, biar sehat. Terus, tapi semua mau ya divaksin ya? Mau. Nah, tapi vaksin itu berguna bagi tubuh kita. Kalian tahu nggak vaksin itu seperti apa? Setelah masuk ke dalam tubuh kita, apa ya yang dia lakukan? Kalian ingin tahu nggak? Perjalanannya vaksin itu. Nah, kita panggil Kak Debbie itu seorang dokter. Nah, pasti dia tahu vaksin perjalanannya tuh gimana. Mulai masuk ke dalam tubuh kita. Yuk kita panggil Kak Debbie yuk. Kak Debbie. Kak Dewi. Kak Dewi. Semuanya. Selamat Sore, Kak. Sore. Sekarang kan lagi rame ya vaksin ya. Sekarang kita lagi rame vaksin buat orang dewasa, buat kakak-kakak yang remaja. Sekarang sih masih dimulai usia 12 sampai 18 tahun. Jadi kakak-kakak yang remaja. Siapa ini yang udah 12 tahun ini di sini? Yang kelas 6 SD? Siapa? Itu belakangnya Haven. Ya. Ya, nanti kalau misalnya ada vaksin untuk anak-anak harus ikut ya. Sekarang kan masih untuk usia 12 ke atas. Nanti kalau ada usia 12 ke bawah ikutan ya. Kenapa sih kok divaksin? Repot-repot disakitin. Loh, vaksin itu isinya tapi yang sudah tidak bikin sakit. Kalau virus yang bikin sakit masuk jadi sakit. Tapi kalau virusnya sudah tidak dilemahkan, jadi dia masuk ke tubuh kita tidak bikin sakit. Tujuannya apa sih divaksin? Supaya badan kita kenalan. Halo, ini loh namanya virus. Ini loh virus tuh kayak gini. Jadi nanti kalau ada yang beneran ini datang, dilawan. Ya. Terus kalau misalnya kita ujian, ya, kita kan sama guru-guru dikasih kan kisi-kisi. Kira-kira harus belajar apa ya kan? Ya enggak? Nah, sama kayak vaksin. Kita itu dikasih kisi-kisi. Ini loh, nanti yang harus dilawan. Ini loh yang harus dikerjakan. Kalau kita ujian dikasih kisi-kisi sama guru, tujuannya ini loh yang mau ditanyakan waktu ujian. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngerjakan waktu ujian. Sama, vaksin ini buat kenalan. Tujuannya apa? Supaya nanti kita bisa menang lawan kalau yang beneran itu. Bisa minta tolong videonya? Wah, ada.
Terus tadi ada yang salah dari, tadi kan tokohnya si kucing ya yang divaksin. Ada yang salah dari sikapnya kucing. Apakah ada tindakan kucing yang salah pada saat tadi di video? Ada. Masih nggak ditutup. Apa? Oh, sebelum bersin nggak ditutup apa lagi? Tidak memakai masker. Iya. Nah, iya benar. Waktu vaksin pun harus tetap pakai masker. Setelah divaksin pun juga tetap pakai masker. Tadi salahnya kucing ya, kemasukan karena dia sendiri habis vaksin. Oh, aku udah vaksin, jadi aku nggak pakai masker. Itu salah. Itu. Jadi walaupun sudah divaksin, kita harus tetap pakai masker. Jadi perannya double. Dari dalam tentaranya sudah dilatih untuk melawan, dari luar kita bentengi pakai masker. Tuh. Nah, ternyata sama ya Kak Devi ya. Jadi roti hidup itu tadi kita makan, menguatkan kita. Vaksin juga masuk ke tubuh kita untuk menguatkan kita melawan si jahat. Kalau vaksin melawan virus, kalau roti hidup melawan dosa ya Kak ya. Dan sama-sama meskipun sudah divaksin tetap pakai masker, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan. Meskipun sudah makan roti hidup, tapi tetap hati, nggak boleh hidup sembarangan, nggak boleh bohong, penggunaan omongannya juga ya. Nah jadi menjauhi yang dosa-dosa itu. Sama ternyata ya Kak Devi antara roti hidup dengan vaksin. Jadi nanti adik-adik pada waktunya nanti jangan takut untuk divaksin. Karena vaksin itu membuat tubuh kita menjadi kuat menghadapi virus. Virusnya nggak bisa mengalahkan kita. Karena kita sudah punya tentara yang dibangunkan tadi oleh vaksin. Gitu ya adik-adik ya. Itulah roti hidup dan vaksin yang kalian kenal pada sore hari ini. Nah ini apa ya? Oh ini bagian yang enak ini. Apa yo? Kita mau apa Kak Re? Sudah siap belum? Ayo siapin dulu. Hari ini aktivitas akan dibawakan sama Kak Kikis. Tapi sebelumnya, halo adik-adik, kita jumpa lagi di sekolah minggu online Biak Paroki Roh Kudus Surabaya. Setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita melakukan aktivitas. Aktivitas kali ini adalah membuat pembatas buku berbentuk roti seperti ini. Bahan-bahan yang perlu kita sediakan adalah kertas buffalo atau kertas gambar, alat tulis, pensil warna, dan gunting. Pertama-tama kita lipat kertas buffalo seperti ini. Kemudian kita gambarkan roti di atas kertas ini. Seperti ini. Kemudian kita bisa gambarkan mata dan mulut, serta kita bisa gunting sesuai dengan garis yang ada di sini. Akan seperti ini. Kemudian bagian dalam bisa kita gambarkan pinggirannya sesuai dengan bentuknya.
Dan kita tuliskan di sini Yesus roti hidup. Seperti ini. Lalu kita bisa mewarnainya sesuai dengan warna kesukaan kalian. Bagian dalamnya juga bisa diwarnai. Wow, sudah jadi. Nah, sekarang kalian bisa mencobanya. Selamat mencoba ya adik-adik. Jangan lupa setelah selesai membuat, hasilnya dikirim ke IG Biak Roh Kudus. Beri identitas, nama, usia, dan nama wilayah. Serta beri hashtag Roti Hidup Biak Roh Kudus. Nah, kakak tunggu ya karya-karya adik-adik. Kalau yang belum selesai, yang masih mewarnai, nah itu punyanya Eugene juga udah selesai. Oke, beberapa udah selesai, tinggal mewarnai aja kan ini berarti. Kan yang belum selesai boleh dilanjut mewarnai, tapi sambil kita dengerin lagu penutup dari teman-teman Alena. Dari Alena. Ada yang mau pimpin untuk doa penutup hari ini, sekolah minggu hari ini? Tea, Kak. Oke, aku. Ini mana Pak Re nggak bisa lihat nih. Nah, Tea, hai Tea. Tea. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih hari ini kita bisa bertemu bersama-sama. Dan terima kasih kita bisa belajar sama-sama juga. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tea. Sama-sama. Oke. Kakak semuanya dan terima kasih ya adik-adik. Jangan lupa fotonya ya dimasukkan ke kakak. Sampai ketemu lagi di next